Kita lanjutkan perbincangan kami, Bu Susi, melanjutkan tadi pertanyaan yang sempat menggantung. Apakah dari Indonesia sendiri membutuhkan langkah-langkah yang konkret agar penyaluran bantuan kemanusiaan ini bisa disalurkan melalui jalur yang lainnya, baik itu darat maupun laut, Bu Susi? Jadi saya pakai paham hubungan internasional ya. Jadi ini ada yang disebut globalisasi itu memberikan space tapi tidak memberikan place. Place ini bisa menjadi daya tarik untuk elit bersatu dengan masyarakat. Karena hanya dengan persatuan antara elit pemerintahan dengan rakyatnya, orang lain akan respectful, akan lebih respect kepada apa yang kita lakukan di tatanan internasional. Kalau kita masih belum memoros dengan rakyat dan rakyat tidak bersama, kayaknya kurang komunikasi atau kurang outreach. Dalam artian rakyat tidak bersama? Sering-sering digaungkan bahwa kami melakukan ini, civilian juga ikut, dan menunjukkan bahwa solidaritas itu bisa diwujudkan dengan dunia pada saat globalisasi itu agak keteteran ya, dalam artian dia memberikan space tapi dia tidak memberikan place. Nah ini satu saat di mana globalisasi itu bisa menjalankan dua-duanya, solidaritas kepada Palestina tapi juga place untuk Indonesia menempatkan diri, tapi menempatkan diri secara wajar dalam artian dekat, domestic politics dibereskan sehingga pemerintahannya kelihatan terdukung. Nah masalahnya kan kalau diplomasi kita menjadi lemah hanya karena kita tidak di respect, dan respect itu it's not easy. Nah itu harus selalu di gain, bukan dipaksa. Ya. Lantas langkah konkret apa yang sedianya harus dilakukan oleh negara Indonesia ini, khususnya untuk mendorong agar adanya kedaulatan terhadap Palestina? Selain itu adanya perdamaian di Gaza, Palestina. You can try your best, tapi Amerika itu terlalu bebal ya. Jadi akhirnya hanya dengan kekuatan rakyat bersama-sama pemerintah, baru orang lain merespek tindakan Indonesia. Kalau tidak, kita akan seakan-akan elitnya jalan sendiri, rakyatnya kemarin diwujudkan dalam demonstrasi yang jadi terkenal di seluruh dunia, yang harusnya sebetulnya itu tidak pas untuk saat dimana kita ingin membantu rakyat Palestina yang sebetulnya harus dimerdekakan dan didukung oleh 142 votes di General Assembly ya. Jadi kayaknya miss point itu adalah pemerintah harus paham bahwa rakyatnya ini harus diajak serta. Untung ada Pak Faria. Ada wartawan yang ikut embedded di kalangan military untuk menunjukkan bahwa yes, globalisasi provide space, tapi it also provide place kalau dilakukan secara benar. Karena itu yang lost ya. Jadi kalau pikir globalisasi, orang lupa akan tanah air, akan patriotisme. Patriotisme bisa diwujudkan dengan outreach kepada rakyat bahwa kami melakukan sesuatu yang sebetulnya manusiawi dan harus didukung oleh segenap rakyat Indonesia. Kalau tidak ya akan sulit. Termasuk upaya diplomasi, salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia yang rencananya akan hadir dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Ini juga akan salah satu poin yang dibahas adalah Gaza, Palestina, Bu Susi. Ya, selama kita masih ada luapan amarah dari rakyat Indonesia yang kesal dan kecewa, tentunya mereka akan melihat kita seakan-akan tidak terlalu efektif ya, karena tidak dianggap. Bagaimana mungkin, karena aksi solidaritas di Indonesia itu sudah berkali-kali dilakukan oleh rakyat Indonesia, Bu Susi. Pidatonya, apakah pidato itu spesimen dari to build the world anew, seperti Soekarno, anti-imperialisme, anti-kolonialisme, apa cukup berani untuk menyatakan yang demikian? Ini kan masalah-masalah yang sebetulnya menarik rakyat Indonesia untuk turut serta, tapi karena tidak ada diskursus, seakan-akan ya dia usahakan secara internasional, tapi rakyatnya di mana? Baik. Nggak nyambung gitu loh ya, kalau menurut saya.
Pak Puguh, dalam penyaluran bantuan logistik di Gaza, Palestina, kami memahami betul bahwa ini bukanlah sebuah tugas semata ataupun kewajiban, tetapi di situ adalah seorang prajurit yang merupakan pertama manusia melihat rakyat Gaza, Palestina yang sedang menderita, Pak Puguh. Ya, sebagai seorang manusia memang kami sudah dari awal sampaikan kepada seluruh tim Satgas bahwasanya kita ini adalah representasi dari negara kita untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang kita bawa ini sebenarnya adalah bentuk kepedulian masyarakat Indonesia, karena apa yang kita terjunkan pun merupakan sumbangan dari masyarakat Indonesia yang melalui Basnas yang pada saat ini berada di Jordania untuk mengakomodir itu. Sehingga pertama dari kita sepakat bahwasanya ini adalah mengedepankan rasa kemanusiaan. Apapun yang terjadi terhadap misi ini pun kita tepat sepakat bahwasanya kita mengedepankan rasa kemanusiaan kita untuk menolong saudara-saudara kita di Gaza. Hanya inilah yang kita bisa laksanakan selaku personel-personel yang terpilih untuk melaksanakan misi kemanusiaan ini. Demikian Mbak kira-kira. Pak Puguh, adakah harapan yang bisa dilakukan oleh Indonesia ke depannya untuk masyarakat Gaza, Palestina? Mungkin tentu secara sudut pandang kami, Mbak, ya, mungkin dari sisi yang operasional ataupun belum dalam sisi yang lebih tinggi, tentunya memang solidaritas dari masyarakat Indonesia kepada Palestina ini menurut aku merupakan suatu bentuk yang harus merupakan bentuk nyata. Karena dari apa yang kita laksanakan kemarin, sedikit apa yang kita laksanakan kemarin untuk membantu masyarakat Gaza tentunya atau saudara-saudara di Gaza itu sudah menjadikan suatu hal yang berarti. Nah, harapan saya mungkin dari saya pribadi ataupun Satgas memang akan ada hal-hal semacam ini yang lebih besar, artinya mungkin bantuan-bantuan yang memang bisa disalurkan tidak hanya melalui airdrop tetapi dalam bentuk lain, mungkin dalam bentuk-bentuk yang memang seperti bantuan secara politik atau dan sebagainya, negosiasi dan sebagainya, ataupun ya tentunya yang secara nyata yang seperti kita laksanakan kemarin. Karena jujur menurut kami, teman-teman juga yang di Satgas, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat berarti buat mereka untuk atau pada posisi saat ini. Baik. Begitu, Mbak. Baik. Dan mungkin Bu Susi, kami ingin mengetahui rekomendasi apa yang bisa diberikan singkat saja kepada Indonesia agar peran dari Indonesia itu tidak lagi dipandang sebelah mata. Singkat saja Bu Susi. Diskursus mengajak patriotisme, menunjukkan kerjasama TNI dengan cita-cita rakyat Indonesia tentunya nyambung, karena itu sebetulnya kenyataan yang hampir hampa ya dalam patriotisme Indonesia saat ini, Pak Puguh. Mungkin saya anak tentara juga, jadi nggak apa-apa bilang begini ya. Oh, iya. Jadi itu aja, diskursusnya kurang untuk patriotic movement, untuk mobilisasi rakyat supaya melihat bahwa ya tentara juga melakukan sesuatu, tapi itu sesuai dengan apa yang keinginan rakyat Indonesia, itu nggak kelihatan. Kalau Indonesia secara satu keseluruhan? Harus didiskursuskan, harus rajin menelusuri pulau-pulau yang 17.000 itu. Karena itu mungkin wartawan bisa membantu, makanya embeddedness of journalists di kalangan military it's a good solution. It's a good solution. Jadi seperti perang Irak dulu kan? Baik. Tentara mengikut sertakan mass media untuk ikut serta dan untuk menulis dan mengabarkan apa yang sedang terjadi. Baik. Baik, terima kasih Bu Susi, terima kasih juga Pak Puguh, Pak Rial juga terima kasih sudah hadir waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak Ibu, sehat selalu.